11 Oktober 1901 kepada Nona Estela Sehan Lahar. Adapun sekarang, wahai teman setia, saya akan bercerita kepadamu. Tentu saja benar-benar dari hati ke hati tentang berbagai hal mengenai rencana kami. Jalan bagi kami untuk berdiri sendiri akan terbuka. Dengan demikian kami dapat mengabdikan diri kepada sesama manusia seperti dokter, bidan, guru, pengarang, ahli dalam berbagai seni rupa. Kamu tahu bahwa pemerintah dalam hal ini diusahakan oleh direktur pengajaran, ibadah, dan kerajinan sedang membuat rencana untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan Bumi Putra. Sebagai percobaan akan didirikan sekolah lengkap dengan asrama bagi anak-anak perempuan pembesar-pembesar Bumi Putra. Istri direkturnya bertanya, apakah saya mau menjadi guru pada sekolah-sekolah itu? Saya suka sekali. Tapi saya tidak dapat menjalankan tugas itu karena saya tidak dididik dan tidak cakap untuk tugas itu. Kata nyonya itu, saya harus masuk sekolah, salah satu sekolah di Betawi menjadi guru. Bahwa ayah saya menyetujui usul itu, kamu sudah tahu. Maka saya akan pergi ke Betawi. Kamu tahu kegemaran saya terhadap kesusastraan, dan tentu tahu juga bahwa saya bercita-cita menjadi pengarang yang berarti. Akan tetapi orang tidak dapat mewujudkan dua cita-cita sekaligus. Setidak-tidaknya saya tidak melihat kemungkinan menjadi guru. Tapi menurut pendapat saya, pengajaran, pendidikan anak-anak yang dipercayakan kepada kami itu suatu perkara yang sungguh-sungguh. Bahkan teramat suci sehingga saya tidak akan puas bila merasa tidak mampu mengerjakannya dengan baik. Sebagai guru pada sekolah berasrama, sepanjang hari saya harus mengasuh anak-anak. Ada lagi jalan lain yang terbuka bagi kami. Seorang dokter padri yang secara pribadi belum kami kenal, seorang yang ternama dan segani, yang banyak mendengar tentang kami, dengan kehendaknya sendiri menawarkan kepada kami, apabila mau, untuk mendidik kami menjadi bidan dengan cuma-cuma. Dari pihak lain ada juga yang menawarkan kesempatan semacam itu. Kami sangatlah berterima kasih atas tawaran-tawaran itu. Bidan di India sini sangat dibutuhkan. Tiap tahun di Jawa atau seluruh Hindia Belanda ini, rata-rata 20.000 orang perempuan mati beranak dan 30.000 anak lahir meninggal karena pertolongan bagi perempuan bersalin yang kurang memadai. Kembali ke soal rencana kami. Untuk melaksanakan rencana kami itu, kami hanya menunggu izin ayah saja. Stella, maafkanlah seorang ayah yang bimbang melepaskan anak-anaknya kepada nasib yang tidak tentu. Sebagai perintis jalan yang pertama, kami harus memberantas perlawanan dan prasangka semua orang. Orang tua manakah
yang tidak begitu mengharap untuk melindungi anak-anaknya dari duka cita. Saya tidak tahu apakah saya akan pergi juga untuk belajar ke negeri Belanda bila kesempatan itu saya dapatkan. Sekarang ayah sangat lemah, harus sering dijaga dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Katakan hal itu sebagai suatu perkara kecil, tapi Stella, saya tidak akan dapat tenang sekejap pun apabila saya tahu ayah menderita dan memerlukan pertolongan, sedangkan saya jauh darinya memenuhi panggilan. Salah satu cita-cita yang hendak saya sebarkan adalah hormatilah segala yang hidup, hak-haknya, perasaannya. Masalahnya sekarang, bagaimana sebisanya menyelaraskan dua kewajiban besar itu. Penyelesaian sementara, saya merawat ayah, tapi tidak juga mengabaikan pelajaran. Di rumah saya mempelajari sendiri tentang ilmu keguruan, sejauh yang dapat dipelajari sendiri. Surat 13, 8 Februari 1902 kepada Nyonya Abendanon Mandri. Ahai, datang sajalah Nyonya dan Tuan untuk melepas lelah di sini dari kesibukan kota Betawi yang ramai itu. Kami akan mengembirakan Nyonya, mengajak Nyonya menikmati kehidupan desa yang asri, sangat sejuk, sangat sunyi, tenang dan damai. Mengenai perkawinan adik, akan saya ceritakan saja. Sungguh doa adalah mempelai yang manis. Ia kawin dalam pakaian wayang dan kelihatan cantik sekali. Malam ini, hari pada waktu menerima tamu, ia tampil seperti putri dalam dongeng 1001 malam. Ia mengenakan cadar dan mahkota emas, seperti dongeng. Sesuatu yang baru pasti akan ditiru orang. Presiden Sithoff menghadiri seluruh rangkaian upacara. Dia ingin sekali untuk terakhir kali berjabatan tangan dengan adik seperti masih sebagai gadis. Tapi hal itu tidak mungkin, karena mereka hanya bisa memberi salam kepadanya dengan mata. Bagaikan patung yang terpahat dari batu, duduklah adik di sana di permukaan kelamin yang bersinar-sinar keemasan. Lurus tegak kepalanya terangkat dengan tegap. Pandangan mata lurus ke depan, merenungkan hari depan yang akan tersingkap. Lazimnya air mata mengalir, bahkan orang-orang lain terharu. Tapi baik ya maupun kami berdua tetap tenang, dingin, dan tiada bergerak, dan tetap demikianlah keadaan kami. Gamelan, musik, dupa, dan bau bunga-bungaan tidak mampu menimbulkan rasa haru sedikit pun pada kami. Membayangkan perpisahan di antara kami, orang-orang menjadi ngeri dan tercengang-cengang. Mula-mula dan sekarang, perhatian orang masih selalu tertarik kepada kami. Orang ingin sekali tahu bagaimana sikap kami menghadapi perpisahan itu. Kami masih berbicara dengan residen mengenai rencana kami malam itu juga. Bayangkan, di tengah-tengah keramaian perayaan, kami berbicara tentang perkara yang amat pelik.
dan amat lembut. Tapi itu satu-satunya kesempatan untuk berbicara dengan dia seorang diri. Kami harus cepat-cepat melakukan hal itu. Dan di sekeliling kami banyak orang. Sekali lagi banyak orang. Di tengah-tengah dedaunan dan bunga-bungaan, di tengah kilau kemilau sutra, kecemerlangan emas dan permata, di tengah berdengungnya suara dalam lautan cahaya, di sana kami duduk memegang gelas sampai. Waktu itu tengah malam kami membicarakan soal-soal pelik. Sebelumnya kami tahu bahwa ia akan menertawakan kami dan paling sedikit menganggap kami gila. Kami tidak takut. Mula-mula ia berbicara dengan saya, kemudian dengan Rukmini. Barangkali untuk mengetahui apakah kami saling membeo atau tidak. Kerap kali ia meninggalkan kami dengan perasaan yang tidak terlalu senang. Tapi berkali-kali kembali juga untuk memulai pembicaraannya dari permulaan lagi. Apa pertanyaan yang hendak saya ajukan ke Nyonya? Apabila Nyonya bertemu dengan teman Nyonya, Dr. Snow Harkonya, sudikah Nyonya bertanya kepada beliau tentang hal berikut? Apakah dalam agama Islam juga ada hukum akil balik seperti yang terdapat dalam undang-undang bangsa barat? Ataukah setidaknya sebaliknya saya memberanikan diri langsung bertanya pada beliau? Saya ingin sekali mengetahui tentang hak dan kewajiban perempuan Islam serta anak perempuannya. Terakhir, sebagai penutup, saya sesalkan sedalam-dalamnya bahwa HBS Putri ditutup. Sungguh-sungguh hal itu sungguh-sungguh keterlaluan.